ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, malam ini kami kembali hadir dengan kisah yang bisa menjadi pembelajaran kita semua. Di kota Sang Mutiara dari Priangan Timur, Tasikmalaya, mari kita ikuti kisah perjalanan tim Ruqyah Trans 7 dan Ustadz Muhammad Zunaidi di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati. Ipah menjadi korban tipu daya bangsa jin yang membuat kisruh keluarganya. Ditemani oleh keluarganya, wanita berusia 47 tahun ini mulai menjalankan proses ruqyah syar'iyah. Sebab di keluarganya, ternyata tak hanya Ipah yang mengalami hal yang tak wajar, sehingga kehadiran keluarga dapat membantu untuk mendiagnosa penyebab gangguan yang mereka alami sebenarnya. Reaksi mulai muncul dari Ipah. Gerakan tangan yang tak wajar serta tangisan mengisyaratkan kepada kami bahwa pengaruh jin pada raga Ipah terlihat nyata dan makhluk gaib tersebut mulai merasa tidak nyaman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhirna. Bahkan sang suami Agus mendapatkan penolakan saat Ustadz Muhammad Zunaidi memintanya untuk memegang pundak istrinya. Tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna. Pemirsa, kebencian Ipah kepada suaminya menjadi salah satu bentuk gangguan bangsa jin yang ia rasakan selama ini. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, keluar semuanya. Ya, Ibu Ipah boleh diceritakan sebenarnya bagaimana sih Bu awal mulanya Ibu merasakan gangguan ini? Awal mulanya nggak menyangka ini gangguan. Dulu kan pernah Ibu kayak sesak napas, kadang jantung berdebar berlebihan. Kemudian Ibu berobat ke alternatif. Ada orang yang ngasih tahu kesini, bawa kesini, bukan sembuh, malah tambah parah sakitnya. Siapa ini? Siapa? Tahu? Bangsa jin yang menguasai raga Ipah pun mulai berkomunikasi dengan kami. Ayo, keluar dari tubuh ibu ini. Di sini. Mau ngapain di situ? Tahu? Nggak ada kerjaan di situ? Kamu jin pengangguran ya? Hah? Tahu? Tersesat ya kamu ya? Ayo, keluar yuk, bukan di sini. Tempat kamu bukan di sini, yuk keluar semuanya. Ayo, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lantunan ayat suci Al-Quran kembali dikumandangkan oleh Ustadz Muhammad Zunaidi. Tujuannya agar jin yang menguasai raga wanita ini dapat pergi dan tak mengganggunya lagi. La tanfuduna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaikuma suwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Mana? Reaksi yang keluar kali ini sungguh unik. Mana? Coba mau ambil. Oh, pakai cincin. Cincinnya kenapa? Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Itu kayak gitu tuh kayak gitu. matanya. Bagus ya.
Memang aneh tipu daya bangsa jin yang sudah dalam posisi terpojok. Iya, jadi Ustaz, ini kan ada anak ibunya dan juga kakak ipar dan juga suaminya. Mungkin kan tadi ada reaksi-reaksi ya Pak Ustadz, itu apakah ada keterkaitannya dengan ibunya Pak Ustadz? Sebelum beliau mengenal ruqyah, beliau ini sering datang ke orang-orang yang dianggap bisa memberikan solusi lah gitu ya, dukun lah gitu. Nah, kemudian diberi ini, diberi itu, dan anaknya juga diajak, bahkan ngobatin anaknya dan seterusnya. Tentu saja dampaknya akan mengenai semuanya. Makanya ketika ibu yang diruqyah, anaknya ikut bergetar dan sebagainya. Menurut pengakuan kakaknya Ipah, Ana Yuningsih, bahwa di rumahnya ini memang terdapat beberapa buhul pengikat atau jimat. Di kamar? Saya sebel sama dia kamu. Selain itu, ada juga benda peninggalan dari almarhum suami Ana Yuningsih. Pemirsa, benda-benda seperti inilah yang menjadi alasan kenapa Ana Yuningsih juga suka merasa tak nyaman berada di rumahnya. Ya Ibu Aneng, sebenarnya Ibu tahu nggak sih Bu apa tujuannya adanya jimat-jimat di rumah ini Bu? Itu untuk perjagaan karena si papa kan sakit-sakitan. Dan ibu juga nggak ngerti sih, cuman ibu suruh ditempel, ya udah tempelin, misalnya taruh di sini. Jadi pas naro-naro itu juga, mungkin itu ngaruh juga sih dari barang-barang itu yang disimpan ya. Kan ada yang ditanam karena ya namanya nggak tahu orang awam ya, jadi ngikutin aja apa kata mereka, namanya dia kan orang pintar katanya gitu, tapi kan nggak boleh ya sebetulnya. Hal tak terduga pun terjadi. Di tumpukan buhul yang hendak dibakar, Ustadz Zunaidi menemukan benda kecil ini. Dan tak lama kemudian, kesadaran Ana Yuningsih yang kini berusia 53 tahun perlahan-lahan hilang saat buhul mulai terlihat musnah. Ibu ingat nggak di mana nanamnya, Bu? Nanam apa ya? Nanam itu katanya pernah Di jalan. jalan mana, Bu? Di sana. Itu ibu tangan nggak bisa dikendalikan ya? Iya. Ayo jalan yuk, kita cari yuk. Ayo. Ternyata tak berhenti begitu saja. Jin yang menguasai raga Ana Yuningsih terus membawa kami ke lokasi lain, di mana tempat tersebut pernah ditanam buhul yang diberikan paranormal. في 6 أيام ثم استوى على الأرش يوسي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم. Karena lokasi berada di luar rumah dan sudah dibeton, maka Ustadz Zunaidi menghilangkan energi gaibnya dengan bacaan ayat ruqyah. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita mendapatkan pelajaran sangat penting dari saudara-saudari kita yang hari ini kita ruqyah. Ya, jadi benda-benda yang jadikan penjagaan, jimat-jimat, wafak rajah dan sejenisnya, itu demi Allah tidak menjadi penjaga, tapi justru mengundang jin. Maka kita harus hilangkan itu dari rumah kita. Insya Allah ketika itu dihilangkan, kemudian rumahnya diisi dengan ibadah, maka setan-setan akan pergi dari rumahnya. Nah, dengan kondisi jiwa yang seperti itu, jiwa kita menjadi bersih dan setan akan pergi. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia terus mengikuti hawa nafsu amarah seperti iri, benci, dan pendendam, bisa jadi pintu masuk gangguan jin telah terbuka lebar-lebar. Seperti yang dialami oleh pasangan yang baru menikah 8 bulan ini, Dodi dan Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ruqyah. Saat ini saya sudah bersama Ustadz Junaidi dan juga Mbak Erni. Mbak Erni, bisa diceritakan keluhan ataupun gangguan yang dialami selama ini seperti apa? Selama ini sering mimpi buruk, tidak hanya itu ada gatal-gatal di leher, tidak hanya itu, di pusar juga sempat ada cairan sedikit kental gitu, Mbak. Mbak Erni, kalau dekat dengan suaminya sering tiba-tiba benci ya? Saya kan sebelumnya Ruqyah, Pak Ustadz. Nah, sebelum Ruqyah itu benci sekali sama suami. Nah, kalau suami di luar itu pasti ada cemburunya begitu, Pak Ustadz. Terus seperti itu nggak bisa dikendalikan ya? Nggak bisa, Pak Ustadz. Iya. Melihat kondisi seperti ini, Ustadz Muhammad Junaidi ingin langsung meruqyah mereka. Gimana kalau langsung kita lanjutkan saja? Keluarga yang tinggal di daerah Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur tersebut seringkali menerima keanehan-keanehan sejak mereka resmi menjadi pasangan suami istri. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz Junaidi pun mulai melantunkan kalam ilahi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Semakin lama, reaksi dari jin yang berada dalam raga Erni semakin kentara. Syayatin kafaru. Walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nas sihra wa ma unzila 'alal malakaini ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة. Sekarang, jin yang menguasai tubuh Erni mulai berubah gaya. Kakinya membentuk kuda-kuda layaknya seperti pendekar yang siap menyerang lawan. Lau kanu ya'lamun. Sambutan dingin yang keluar dari sikap Erni tak menyurutkan niat Ustadz Junaidi dan tim Ruqyah untuk mencari titik-titik gangguan di rumah keluarga ini agar Erni terlepas segera dari gangguan makhluk tak kasat mata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ini bekas apa, Mas? Ini dulu waktu Bapak sakit ceritanya itu berbulan-bulan itu disuruh sama orang pintar. Ada yang tanam? Taruh darah ayam. Oh.
Ustadz Junaidi pun langsung meruqyah air begitu mendengar info yang ia dapatkan. Erni pun langsung bereaksi ketika air ruqyah disiram ke tempat yang dianggap menjadi penyebab gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Penelusuran pun dilanjutkan hingga di luar rumah. Lagi-lagi tubuh Ibu Erni melakukan gerakan yang tak lazim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Air ruqyah pun kembali disiramkan Ustadz Junaidi. Tadi kita melihat Mbak Erni semakin agresif ketika kita melakukan penelusuran di luar. Namun sekarang Mbak Erni sudah tenang dan juga lemas ketika Ustadz tadi mengarahkan untuk mengikhlaskan semua ketetapan yang Allah berikan di hidupnya Mbak Erni. Ini tujuannya untuk apa, Ustadz? Iya, jadi iblis itu pernah bersumpah di hadapan Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-16. Dia menyatakan bahwa dia akan mendatangi anak keturunannya Adam itu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaihim. Dia akan mendatangi anak keturunan Adam itu dari depan, belakang, kanan dan kiri. Apa tujuannya? Tujuannya agar supaya anak keturunan Adam ini enggak bersyukur kepada Allah. Nah, ketika hati ini dibimbing untuk bersyukur, fokus kepada syukur, maka kufur itu hilang. Ketika kufur hilang, maka setan pun lepas. Oke, coba ikutin saya, Mbak. Tangannya dekatkan ke mulut. Ya. Ikutin saya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tiup di tangannya. Tangan yang sudah ditiupkan kalimat perlindungan itu tempelkan di pusernya Mbak yang biasa ada airnya. Tempelkan dua-duanya. Tempelkan, gosok-gosok, tarik ke atas, tarik semua penyakitnya, tarik ke atas ke arah mulut, semuanya, tarik. Tahan kepalanya, Mas. Terus, siap membersihkan. Terus, tarik. Di tempat nenek masih ada sabuk itu, masih ada nggak? Bisa boleh diambil nggak ya? Saat Ustadz meminta sabuk yang berada di rumah neneknya Ibu Erni, jin yang mengganggu tubuh Erni pun langsung memberikan respon penolakan. Jadi pemirsa ruqyah, gangguan yang ada di tubuh Mbak Erni nggak semua cara sudah kita lakukan ternyata nggak juga mau keluar. Nah, ternyata setelah kita telusuri ada nenek yang masih menyimpan benda-benda ini diyakini sebagai alat untuk pengobatan dan ini ada sesajinya. Ya, ini kalau kita lihat seperti darah yang sudah kering dimasukkan ke dalam. Kita akan musnahkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pemirsa bisa melihat Mbak Erni memiliki respon yang semakin agresif menyerupai ular. Jimat yang tadi saya sudah sampaikan yang memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan Mbak Erni sekarang sedang dibakar oleh Ustadz Jun. Jimat yang dijadikan sebagai obat untuk terhindar dari segala penyakit ini jelas keliru karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia di dunia. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah yang artinya, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pandang suaminya coba, peluk suaminya. Allahu akbar. Alhamdulillah ya Allah. Begitu sabuk itu selesai dibakar, kesadaran Erni pun menjadi pulih. Ia juga bisa memeluk suaminya dengan leluasa tanpa ada penolakan dari dalam raganya lagi. Ya Allah, berkahi saudara-saudara kami, ya Allah, berkahi rumah tangganya, berkahi hartanya, usahanya, anak keturunannya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pecahnya tangisan mereka turut membuat saya terharu. Perjuangan mereka sungguh kuat dan menjadi sebuah pesan yang dalam, terutama bagi saya.
Ya Ustadz, ini kita melihat ada daun bidara dan juga ember berisi air. Ini kita mau membuat apa Ustadz? Ya, jadi kita mau membuat racikan daun bidara untuk mandi. Daun bidara ini fungsinya yang pertama untuk menghilangkan jejak-jejak syaitan, bekas-bekas syaitan yang ada dalam tubuh manusia. Untuk melengkapi ruqyah hari ini, Ustadz Zunaidi juga meramukan daun bidara, bubuk zuriat, dan madu untuk Erni dan keluarga. Semoga Allah menyempurnakan kesembuhan bagi pasangan ini dan tak ada lagi dominasi perilaku setan, sehingga mereka bisa menjalankan kehidupan rumah tangga dalam lindungannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selesai melakukan terapi ruqyah untuk saudari kita Mbak Erni. Mbak Erni selain diganggu jenis gangguan yang membuat dia benci kepada suaminya, juga punya masalah lain, yaitu sulit untuk memiliki keturunan. Nah, untuk program hamil bisa kita bantu dengan membaca doa yang dibaca oleh Nabi Zakaria yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli milazunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, kemudian kita minum dengan membaca bismillah. Insya Allah ini sangat membantu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ustadz. Ini kita sudah selesai. Apakah ada pesan-pesan untuk Mbak Erni dan keluarga, Ustadz? Silahkan. Hidup rumah tangga itu seperti berlayar di tengah lautan. Tidak sepi dari gelombang, tidak sepi dari ombak yang menggulung dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, tetapi kalau kita paham arah, mengerti arah angin, insya Allah perahu kita akan selamat. Jadi yang membuat seseorang bisa kokoh dalam rumah tangga, yang pertama niatnya. Ya, niat bernikah itu karena Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan separuh dari agama. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali kaum wanita itu masuk ke neraka, kata Rasulullah, bukan karena dia kufur kepada Allah, tapi karena kufur kepada suaminya. Untuk kaum wanita, syukuri suamimu ya, karena surgamu ada pada suamimu. Dan untuk kaum laki-laki, kita berusaha bagaimana supaya istri kita itu nggak kufur dengan sikap terbaik kita, dengan pelayanan terbaik kita, dengan keteladanan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum.